Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elfata Safa Azahra dengan NIM 2310911220073. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai anatomi organ reproduksi. Oke, slide-nya sudah terlihat ya. Kita akan belajar mengenai anatomi organ reproduksi. Oke. Jadi yang pertama, apa sih organ reproduksi itu? Jadi, organ reproduksi itu adalah bagian-bagian tubuh yang bertanggung jawab untuk proses reproduksi, yaitu penciptaan keturunan. Secara umum, organ reproduksi terlibat dalam produksi sel-sel produksi, misalnya seperti sperma dan juga sel telur. Oke, serta menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk pembuahan, perkembangan embrio, dan juga melahirkan keturunan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah fungsi dari organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu memiliki banyak sekali fungsi. Nah, akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi dari organ reproduksi itu sendiri adalah organ-organ ini bertanggung jawab untuk produksi sel-sel reproduksi, seperti sperma pada pria dan juga sel telur pada wanita yang diperlukan untuk pembuahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah organ reproduksi ini menyediakan mekanisme dan lingkungan yang diperlukan agar sel telur dan juga sperma dapat bertemu dan terjadilah pembuahan. Oke, yang selanjutnya fungsi ketiga. Jadi organ reproduksi ini mendukung perkembangan embrio. Mendukung perkembangan embrio dengan menyediakan tempat yang aman selama kehamilan. Nah, keempat, organ reproduksi juga memfasilitasi proses persalinan ya teman-teman, persalinan dengan menyediakan saluran untuk mengeluarkan bayi dari tubuh sang ibu. Oke, kemudian ada fungsi yang keempat, yaitu organ reproduksi menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi reproduksi dan juga perkembangan karakteristik seksual sekunder. Oke, baik. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke organ reproduksi. Nah, organ-organ reproduksi ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan. Nah, kita akan mulai dari yang laki-laki terlebih dahulu ya. Male reproductive system. Jadi ini adalah sistem atau organ-organ reproduktif yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu adalah corpus spongiosum. Jadi, corpus spongiosum itu adalah salah satu dari dua struktur utama yang membentuk jaringan ereksi pada penis. Nah, untuk fungsi utamanya apa tuh? Nah, fungsi utama dari corpus spongiosum ini adalah yang pertama, dia melindungi uretra. Jadi, corpus spongiosum mengelilingi uretra, memastikan uretra tetap terbuka dan berfungsi dengan baik selama ereksi, sehingga memungkinkan aliran urin dan juga ejakulasi. Fungsi yang kedua yaitu adalah melindungi ereksi. Jadi selama ereksi, corpus spongiosum mengisi dengan darah, membantu menjaga bentuk dan juga kekuatan dari ereksi.
Meskipun tidak sebanyak corpus cavernosum ya teman-teman, tapi dia juga berperan dalam ereksi. Dan yang ketiga adalah membantu fungsi seksual. Jadi dengan menjaga uretra itu terbuka, corpus spongiosum ini memungkinkan ejakulasi sperma selama hubungan seksual. Oke, kita lanjut ke organ yang selanjutnya. Teman-teman bisa lihat ini adalah uretra. Nah, bisa dilihat ya, kalau corpus spongiosum ini di bagian sini, sedangkan uretra ini adalah garis yang memanjang ini ya. Jadi untuk uretra sendiri itu tuh memiliki dua fungsi utama teman-teman. Yang pertama mengalirkan urin. Jadi uretra ini mengalirkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Pada pria ya, tentu saja pada pria, uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu adalah untuk menyalurkan spermanya. Nah, pada pria, uretra ini berfungsi sebagai saluran untuk ejakulasi dari kelenjar reproduksi melalui penis selama hubungan seksual. Oke, kita lanjut ke organ yang ketiga ini. Penis glands. Mohon maaf teman-teman. Nih. Penis glands. Nah, penis glands itu yang bagian ini. Ya. Nah, penis glands ini memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama adalah sebagai pelindung uretra. Jadi, penis glands ini akan melindungi ujung uretra dari infeksi dan juga iritasi. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu penis glands ini berfungsi sebagai penyaluran sperma dan juga urin. Jadi penis glands akan membantu mengarahkan sperma selama ejakulasi dan urin selama berkemih. Oke, organ yang selanjutnya adalah epididymis. Mohon maaf teman-teman ya, epididymis. Nah, epididymis. Epididymis ini yang bagian atas ini ya teman-teman. Nah, ini bagian atas ini. Epididymis ini juga memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai pematangan sperma. Nah, jadi epididymis ini menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis sehingga memungkinkan sperma menjadi matang dan mampu untuk berenang. Yang selanjutnya adalah sebagai tempat penyimpanan dari sperma. Nah, epididymis ini akan menyimpan sperma sampai ejakulasi. Dia memastikan sperma siap untuk digunakan bereproduksi seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk transportasi sperma. Nah, jadi epididymis ini akan mengalirkan sperma dari testis ke saluran ejakulasi selama ejakulasi itu berlangsung. Kemudian untuk organ yang selanjutnya ada testikel atau testis ya teman-teman. Ini yang paling besar ini. Nah, ini adalah testis. Nah, testis ini memiliki dua fungsi utama yang tidak kalah penting juga ya. Jadi testis ini memiliki fungsi yang pertama sebagai tempat dari produksi sperma. Nah, jadi testis ini akan memproduksi sel sperma melalui proses spermatogenesis di dalam tubulus seminiferus. Nah, untuk fungsi yang kedua, testis ini akan mensekresikan hormon. Nah, testis menghasilkan hormon testosteron yang penting untuk perkembangan karakteristik dari seksual pria, regulasi fungsi seksual, dan juga pembentukan dari massa otot. Oke, kita lanjut lagi ke organ yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu skrotum. Nah, skrotum ini adalah nih ya, pelindungnya ini ya. Oke, nah skrotum sendiri memiliki dua fungsi utama juga seperti yang sudah saya bilang tadi. Dia itu sebagai penutup ya. Nah, jadi
Fungsi dia itu yang pertama adalah pengaturan dari suhu testis. Nah, skrotum ini akan mengatur suhu testis dengan menjaga suhu sedikit lebih rendah daripada suhu tubuh. Nah, inilah yang diperlukan untuk produksi sperma yang optimal. Jadi berkat skrotum, testis ini akan bisa menghasilkan sperma yang lebih optimal. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu adalah untuk sebagai perlindungan dari testis itu sendiri. Nah, jadi skrotum ini akan melindungi testis dengan menyediakan kantongan yang terpisah dan dapat bergerak untuk menghindari cedera dan menjaga testis tetap aman. Nah, itu tadi organ-organ dari reproduksi pria yang sudah saya jelaskan, mulai dari corpus spongiosum, nih corpus spongiosum, kemudian ada uretra, kemudian ada penis glans, ada epididymis, ada testis, dan juga ada skrotum. Oke, karena sudah kita jelaskan untuk organ reproduksi pria, kita akan lanjut ke organ reproduksi dari wanita. Oke. Nah, ini dia adalah organ reproduksi dari wanita. Nah, ada banyak ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di layar, di slide, ada banyak organ reproduksi dari wanita. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Mulai dari yang pertama nih, yang udah sering banget kita dengar, yaitu adalah fallopian tube, atau yang biasa mungkin tidak asing di telinga teman-teman itu tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini seperti saluran seperti ini. Nah, jadi itu adalah tuba fallopi. Nah, tuba fallopi itu adalah struktur anatomi yang ada di sistem reproduksi dari wanita. Fungsinya apa? Nah, fungsinya dari tuba fallopi ini adalah yang pertama sebagai transportasi sel telur. Nah, tuba fallopi akan mengangkut sel telur dari ovarium dari ovarium menuju ke dalam rahim. Jadi, tuba fallopi ini akan mengangkut semua sel telur lah dari ovarium ke rahim. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua adalah sebagai tempat pembuahan. Nah, tuba fallopi ini adalah lokasi utama di mana pembuahan itu biasanya terjadi, teman-teman. Yaitu ketika sperma bertemu dengan sel telur, kan akan terjadi sebuah pembuahan. Nah, pembuahannya itu terjadi di tuba fallopi. Oke. Untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai pergerakan sel telur. Nah, setelah sel sperma dan sel ovum tadi bertemu, ya kan terjadi pembuahan. Nah, setelah pembuahan itu, tuba fallopi itu akan membantu mengarahkan sel telur tadi ke dalam rahim untuk diimplantasi. Jadi sel telur yang telah dibuahi akan menuju ke rahim untuk implantasi. Nah, itu akan dibantu oleh tuba fallopi ini untuk pergerakannya. Jadi tuba fallopi untuk pergerakan, seperti yang kita lihat dia seperti saluran seperti ini ya teman-teman. Oke, tuba fallopi sudah kita bahas, kita lanjut ke organ yang selanjutnya yaitu fimbriae. Fimbriae tubae, atau yang biasa kita sebut dengan fimbriae. Nah, jadi fimbriae itu yang ini teman-teman, yang seperti ini. Nah, oke. Jadi fimbriae itu adalah struktur yang berbentuk seperti jari-jari yang terletak di ujung tuba fallopi. Nah, ini kan tadi tuba fallopi ya. Nah, di ujungnya tuh ada fimbriae. Nah, fimbriae ini memiliki beberapa fungsi utama yang sama pentingnya dengan tuba fallopi tadi. Nah, yang pertama adalah untuk menangkap sel telur. Nah, fimbriae ini akan membantu menangkap dan menarik sel telur yang dikeluarkan dari ovarium ke dalam tuba fallopi. Jadi dari ovarium ini akan ada telur, itu akan dibantu ditarik oleh fimbriae.
Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu adalah membantu pergerakan. Jadi, setelah sel telur berada di dalam tuba falopi, ini ya, sudah berada di tuba falopi, fimbria itu akan membantu memindahkannya ke arah rahim. Jadi, fimbria ini bisa disebut sebagai organ yang membantu tuba falopi. Makanya mereka tuh seperti satu kesatuan gitu. Tuba falopi, kemudian di ujungnya ada fimbriae. Jadi mereka saling bekerja sama gitu, karena emang pada dasarnya organ reproduksi itu saling bekerja sama satu sama lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri tuba falopi dan juga fimbria ini merupakan salah satu rekan, ibaratnya kalau mereka itu manusia, mereka itu adalah rekan kerja yang memiliki chemistry yang pas, seperti itu. Oke, karena kita sudah membahas tuba falopi, kemudian kita sudah membahas fimbria juga, kita akan langsung masuk nih ke tokoh utamanya, ovarium. Oke, ini ovarium ya teman-teman. Maaf. Oke, ovarium. Nah, ovarium atau yang biasa sering didengar dengan nama indung telur itu tuh memiliki beberapa fungsi dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama, yang paling penting nih, dia itu memproduksi sel telur. Jadi ovarium ini akan membentuk atau memproduksi sel telur, yaitu ovum, yang diperlukan untuk pembuahan. Jadi dialah yang benar-benar menentukan fungsi penting dalam wanita ketika ia menghasilkan ovum gitu. Nah, terus fungsi yang kedua yaitu adalah sekresi hormon. Jadi ovarium ini memproduksi hormon-hormon penting seperti estrogen dan juga progesteron yang akan membantu siklus menstruasi. Kemudian ada juga membantu perkembangan seksual sekunder dan juga fungsi reproduksi. Jadi memang fungsinya dari ovarium ini cukup penting ya teman-teman. Dan yang terakhir fungsinya yang tak kalah penting juga yaitu adalah sebagai sarana matangnya folikel. Jadi ovarium ini juga berfungsi dalam pematangan folikel yang merupakan struktur yang mengandung sel telur dan juga hormon-hormon yang sangat diperlukan untuk siklus menstruasi. Nah, untuk ovarium sendiri yang ini ya teman-teman, ovarium. Oke, kita sudah membahas ovarium, kita lanjut ke uterus. Uterus nih ada di sini. Di sini ya, ini adalah uterus. Oke. Uterus sendiri itu memiliki beberapa fungsi yang sama pentingnya juga ya. Yang pertama adalah tempat menampung janin ya. Jadi uterus ini adalah tempat di mana janin itu akan berkembang selama kehamilan. Nah, jadi ketika seorang ibu mengandung anaknya itu akan diletakkan di uterus ini gitu ya. Jadi dindingnya yang tebal dan juga berotot akan memberikan perlindungan dan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan dari janin. Oke, yang kedua, untuk menstruasi. Jadi, jika seorang wanita itu tidak hamil atau jika tidak terjadinya kehamilan, lapisan dalam uterus ini ada lapisannya yang namanya endometrium. Nah, itu tuh akan mengalami siklus perubahan. Nah, selama siklus perubahan ini itu tuh terjadi di dalam siklus menstruasi. Nah, itu tuh endometrium yang ada di uterus ini akan meluruh gitu. Nah, luruhnya dinding endometrium ini itu akan akan menjadi darah yang biasanya kita sebut sebagai darah menstruasi, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk proses persalinan. Jadi saat persalinan, uterus itu akan berkontraksi untuk membantu mendorong janin keluar melalui saluran lahir selama proses persalinan. Oke.
Dan yang keempat adalah sebagai fungsi endometrial. Jadi di dalam uterus ini tadi ada endometrium, lapisan yang ada di dalam uterus ini yang menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk implantasi sel telur yang telah dibuahi dan mendukung perkembangan awal kehamilan. Wah, penting sekali ya uterus ini teman-teman. Oke, karena kita sudah membahas uterus, kita akan membahas tentang cervix nih. Cervix itu ada di ujung ini ya teman-teman. Cervix, oke? Nah, cervix ini juga memiliki fungsi yang penting juga ya. Ya sudah pasti mereka semua memiliki fungsi yang sama-sama penting gitu, karena mereka saling bekerja sama untuk membantu seorang wanita memiliki sistem reproduksi yang sempurna. Oke. Nah, kita kembali lagi. Untuk cervix ini memiliki fungsi utama, yaitu sama seperti sebelumnya, dia juga digunakan sebagai saluran persalinan. Jadi selama persalinan, cervix ini akan membuka untuk memungkinkan janin untuk keluar dari rahim dan melalui saluran dari lahir atau saluran lahir. Oke, maaf. Untuk fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai pelindung rahim. Jadi cervix ini akan berfungsi sebagai pintu gerbang antara rahim dan juga vagina. Jadi antara rahim dan vagina, cervix ini merupakan pintu gerbang gitu. Serta dia tuh juga membantu menjaga lingkungan rahim agar tetap steril dan juga cocok gitu ya. Nah, bagaimana cara dia menjaga agar lingkungan rahim itu tetap steril? Jadi dia menjaga lingkungan rahim tetap steril dengan memproduksi lendir yang dapat menyaring kuman dan juga partikel asing. Wah, keren banget ya cervix ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga yaitu adalah regulasi aliran menstruasi. Oke, jadi untuk regulasi aliran menstruasi itu gimana maksudnya? Jadi cervix ini akan membantu aliran darah menstruasi dari rahim ke vagina, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang keempat yaitu adalah sebagai penghasil lendir cervix. Nah, jadi selama siklus menstruasi, cervix itu akan menghasilkan lendir yang berubah konsistensinya untuk memfasilitasi atau menghambat perjalanan sperma menuju rahim. Tapi ya ini tergantung pada fase siklus menstruasinya. Oke, kita sudah membahas cervix, kita lanjut nih ke organ yang terdengar sangat-sangat vital dan sangat-sangat tidak asing di kita ya guys ya. Kayak kita nih, vagina ya teman-teman. Vagina. Oke, vagina itu adalah salah satu ciri khas dari seorang perempuan gitu. Jadi orang-orang awam juga sering menyebutkan bahwa vagina itu adalah organ reproduksi wanita, satu-satunya organ reproduksi wanita gitu. Padahal jika kita jabarkan seperti ini, organ reproduksi wanita ada banyak jenisnya ya kan. Tapi yang paling populer di kalangan orang-orang itu memang vagina. Maaf teman-teman, saya sedang batuk. Oke, jadi vagina itu memiliki beberapa fungsi utama. Oke, jadi vagina ini akan saya sebutkan 4 fungsi yang paling penting ya. Jadi yang pertama adalah sama seperti cervix dan juga uterus, dia tuh digunakan sebagai saluran persalinan juga, karena kan letaknya di bawah sini ya. Bentar. Di bawah sini.
Jadinya otomatis ya bayi akan keluar dari uterus ke serviks ke vagina seperti itu. Jadinya memang dia akan digunakan sebagai saluran persalinan juga gitu. Nah, vagina ini akan berfungsi sebagai saluran lahir selama persalinan dan memungkinkan janin untuk keluar dari rahim menuju ke dunia luar. Jadi ibaratnya dia adalah pintu terakhir gitu, sehingga yang membatasi antara bayi dan juga dunia. Jadi ibaratnya vagina itu adalah pintu terakhir ibu sebelum anaknya itu menginjakkan dirinya ke dunia ini. Jadi vagina itu ibaratnya destinasi terakhir dari seorang bayi, seperti itu. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu saluran menstruasi. Nah, vagina ini adalah jalur di mana melalui darah itu akan mengalir gitu. Jadi dia tuh akan menjadi saluran yang darah akan mengalir dari rahim keluar tubuh. Jadi sama, dia akan menjadi pintu terakhir dari darah yang dari tadi kan dinding endometrium yang ada di uterus itu kan luruh, akan jadi darah menstruasi. Nah, vagina ini akan menjadi pintu terakhir dari keluarnya darah tersebut gitu. Jadi darah itu akan dari tubuh akan keluar menuju dunia luar. Nah, itu melewati dari vagina itu. Oke. Dan yang ketiga, ini adalah fungsi pleasure ya teman-teman, yaitu untuk penerimaan penis. Nah, jadi seperti yang kita tahu dalam reproduksi manusia itu akan bertemu antara penis dan juga vagina ini ya teman-teman. Jadi vagina ini adalah pintu untuk menerima penis, sehingga selama hubungan seksual dia itu akan menyediakan saluran supaya sperma ini dapat masuk. Jadi saat ada ejakulasi sperma ini akan masuk melalui vagina, dan vagina ini akan memfasilitasi lah sperma itu untuk masuk, sehingga dapat terjadi pembuahan dan juga bisa terjadi adanya perkembangbiakan, atau reproduksi. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu adalah sebagai lingkungan pelindung. Kenapa dikatakan demikian? Jadi, vagina ini memiliki lapisan mukosa yang melindungi organ internal dari infeksi dan kuman, serta mempertahankan keseimbangan pH yang sehat untuk mendukung flora normal vagina. Jadi di vagina ini teman-teman ya, itu tuh memiliki lapisan mukosa. Nah, apa sih fungsinya lapisan mukosa ini? Jadi lapisan mukosa ini memiliki kemampuan yang dapat menetralisir dari infeksi dan juga kuman gitu, sehingga kan terbayang ya teman-teman, vagina itu kan sangat dekat dengan anus di bagian belakang. Nah, anus itu kan seperti yang sudah kita ketahui kan cukup kotor ya teman-teman. Berapa banyak bakteri yang ada di sana gitu, dan lubangnya itu sangat berdekatan dengan vagina. Lalu gimana caranya supaya bakteri itu tidak akan mengkontaminasi dari vagina itu sendiri? Yaitu karena vagina itu memiliki kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini adalah ia memiliki lapisan dinding mukosa yang dapat melindungi dari segala macam infeksi ini. Makanya lapisan ini tuh bersifat pH-nya tuh basa gitu. Jadi dia tuh akan menjaga keseimbangan dari pH vagina, sehingga pH-nya seimbang, kemudian infeksi atau kuman yang masuk tuh dapat dinetralisir, sehingga vagina ini akan aman, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari organ reproduksi wanita. Tadi dimulai dari tuba fallopi ya teman-teman, salurannya, kemudian fimbriae yang berbentuk seperti jari-jari, kemudian ovarium, lalu kemudian ada uterus, di mana uterus ini ada terdapat endometrium
Dimana seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya teman-teman, endometrium itu adalah dinding yang nantinya akan meluruh. Jadi jika membahas tentang menstruasi, harusnya kita sangat-sangat paham bahwa yang meluruh itu adalah dinding endometrium. Kemudian ada serviks, ini jalurnya di sini. Kemudian ada juga vagina, jalur terakhir yang menghubungkan antara tubuh wanita dan juga dunia luar, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Jika ada yang saya sampaikan itu terdapat kesalahan, mohon bisa dikoreksi lagi karena saya juga memang perlu belajar lagi ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.